Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ya Tuhan, kenapa mimpiku seperti nyata? Alana mengusap dadanya dengan perlahan, menenangkan diri setelah mimpi buruk melihat Sky dipukuli oleh beberapa pria berpakaian hitam. Tidak dapat dipungkiri dalam hatinya, walaupun ia sangat marah pada pria yang berstatus sebagai suaminya itu, tapi Alana tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada Sky. Semoga ini hanya mimpi buruk biasa, ucap Alana pada dirinya sendiri sembari turun dari atas ranjang. Namun saat ia hendak berjalan menuju bathroom, suara dering pada ponselnya membuat Alana melangkahkan kaki menuju nakas di samping tempat tidur. Agam, Alana membuka pesan singkat yang dikirim oleh sepupunya itu, dan betapa terkejutnya ia saat melihat foto-foto yang dikirim oleh Agam Mateo. Oh my god, Sky! Pekiknya kembali saat melihat wajah suaminya yang tampan itu dipenuhi oleh luka lebam. Bahkan di kedua sudut bibir Sky terlihat berdarah. Entah apa yang sudah dilakukan Agam pada suaminya, tapi yang jelas luka-luka itu bukan luka ringan. Boy Arbeto, dengan kesal Alana menghubungi ponsel sepupunya, orang yang sangat ia yakini berada di balik pemukulan Sky. Padahal ia sudah mengatakan untuk jangan memukul Sky, tapi sepupunya itu sepertinya tidak mendengar permintaannya. B, teriak Alana saat panggilannya terhubung. Kenapa Al? Tanya Boy dengan berpura-pura tidak tahu apa tujuan wanita itu menghubunginya. Karena dari suara teriakan Alana saja sudah bisa ditebak Agam telah mengirimkan foto-foto hasil karya pria itu pada Alana. Sudah aku katakan jangan menyakiti Sky, kenapa tetap kau lakukan? Protesnya dengan kesal. Aku tidak menyakitinya, Al, jawab Boy dengan tenang di ruang kerjanya yang ada di mansion utama. Kalau kau tidak menyakitinya, mana mungkin Agam mengirimkan foto-foto Sky yang babak belur, ujar Alana yang semakin kesal. Bagaimana tidak kesal kalau sepupunya itu tidak mengaku sudah menyakiti Sky. Al, sekarang aku tanya, siapa yang mengirimkan foto-foto itu? Agam, jawab Alana dengan cepat. Bagus, berarti kau tidak buta. Jadi kau tahu bukan siapa yang memukul Sky? Agam, ucap Alana dengan lirih. Tapi Agam melakukan itu karena perintah darimu. Karena ia tahu betul Agam tidak akan bertindak gegabah sampai memukuli orang tanpa sebab. Nah, kalau ini baru benar. Boy tertawa. B, garam Alana yang kini emosinya sudah di level 10. Kau memintaku untuk tidak menyakiti pria bodoh itu, tapi tidak melarangku untuk memerintahkan orang menyakitinya, bukan? Lagi pula, kau itu seharusnya bahagia karena pria yang menyakitimu sudah mendapatkan balasannya. Jelas Boy panjang lebar. Namun, penjelasannya itu tidak mendapatkan respon apapun dari Alana. Wanita itu justru mematikan sambungan ponselnya begitu saja. Dasar wanita, selalu menyusahkan dan sulit untuk dimengerti, umpat Boy pada ponselnya. Sementara itu, Alana yang masih kesal segera menghubungi Agam untuk mencari tahu di mana keberadaan Sky. Dia ingin memastikan sendiri keadaan suaminya, juga untuk menyelesaikan hubungan mereka dengan baik-baik. Bukankah mereka mengawali pernikahan 99 hari itu dengan baik-baik? Jadi Alana pun ingin mengakhirinya dengan baik-baik. Setelah mengetahui alamat rumah sakit tempat Sky dirawat, Alana pun dengan segera pergi menuju rumah sakit tersebut.
Sampai di rumah sakit, ia pun langsung berjalan menuju ruang rawat Sky. Namun langkah kakinya terhenti saat ia melihat kedua mertuanya tengah berdebat, atau kata yang lebih tepat, Dwight tengah meluapkan emosi pada Mam Sandra. Alana, Sandra yang tengah dimarahi habis-habisan oleh suaminya, kini menatap pada menantunya yang berdiri tidak jauh dari tempat mereka berada. Dwight yang juga melihat keberadaan Alana langsung menghampiri menantunya itu dengan menarik Sandra secara kasar. Ia ingin istrinya itu meminta maaf pada Alana agar perusahaan miliknya tidak gulung tikar. Alana, akhirnya kau datang. Dwight tersenyum dengan tatapan penuh kelegaan saat melihat menantunya. Sky sedang dirawat, wajahnya babak belur habis dipukuli orang. Adunya pada sang menantu. Aku ingin melihat Sky, permisi. Alana berlalu dari tempat tersebut tanpa mempedulikan kedua mertuanya, karena baginya sudah tidak penting berbasa-basi pada orang yang tidak menghargai dirinya. Tunggu Al, Mam Sandra ingin mengatakan sesuatu. Dwight memerintahkan istrinya untuk meminta maaf melalui tatapan tajamnya, membuat Sandra ketakutan dan segera menggenggam tangan menantunya. Alana, Mam ingin meminta maaf atas perlakuan Mami selama ini yang sudah keterlaluan padamu. Bukan sudah, tapi sangat-sangat keterlaluan, potong Alana dengan emosi dan penuh penekanan di setiap katanya. Entah mengapa, berhadapan dengan ibu mertuanya, emosi Alana langsung naik seketika. Padahal dulu Alana tidak pernah seperti itu dan memilih diam. Meskipun disakiti, tapi untuk Mam Sandra sepertinya pengecualian. Al, Sandra menangis mengingat semua perbuatan kejamnya pada Alana, pada menantunya hanya karena menginginkan seorang cucu. Sungguh, Sandra sangat menyesali semua perbuatan buruknya itu, apalagi setelah mendengar dari Sky tentang Rachel kalau wanita itu ternyata simpanan para pria kaya. Dan kemungkinan besar janin yang ada di kandungan Rachel adalah milik salah satu pria yang menjadi kliennya. Ya, meskipun Sandra masih berharap anak yang ada di perut Rachel adalah keturunan Dwight, tapi ia berjanji tidak akan memusuhi Alana lagi. Karena wanita yang ia bela selama ini tidak lebih hanya seorang wanita murahan. Dan yang paling utama karena ia takut jatuh miskin. Karena Sandra baru sadar seorang Alana memiliki kekuatan yang bisa membuat perusahaan suaminya kini hampir bangkrut. Nyonya Sandra, aku datang kemari untuk melihat keadaan Sky, bukan untuk melihat drama keluarga kalian. Jadi, meskipun kalian meminta maaf padaku, tidak akan merubah apapun. Alana beranjak dari tempat tersebut meninggalkan Dwight dan Sandra yang menatap punggung Alana dengan tatapan penuh penyesalan. Ini semua karenamu, sentak Dwight pada istrinya dengan penuh amarah. Sementara Sandra yang menangis kini semakin terisak. Aku tahu aku salah, tapi sekarang kita harus bagaimana? Aku tidak mau hidup susah, sayang. Sekarang baru kau bilang tidak mau hidup susah, tapi kemarin saat aku ingatkan kau tidak mendengarkanku sama sekali, kau justru semakin bersemangat memusuhi menantumu sendiri. Ketus Dwight dengan bingung. Kini ia tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk menyelamatkan perusahaannya, karena Alana jelas-jelas menolak untuk membantunya. Kau jangan menyalahkan aku terus, kau lupa. Kau jangan ikut memusuhi Alana, sahut Sandra dengan kesal sembari mengusap air matanya. Ia tidak mau disalahkan terus-menerus oleh suaminya itu, karena tanpa disalahkan dia sudah sadar apa kesalahannya.
Aku tidak pernah memusuhinya, hanya sedikit kecewa saat kau terjatuh karena Alana. Sama saja. Ayolah Dwight, lakukan sesuatu agar kita tidak jatuh miskin. Sandra tidak bisa membayangkan jika hidupnya harus susah dan kekurangan uang. Sandra, kenapa yang ada di otakmu itu hanya harta dan harta? Kau tidak memikirkan bagaimana ke depannya hubungan putra kita dengan istrinya? Bagaimana kalau Alana meminta cerai karena perbuatanmu selama ini? Karena ia tahu menantunya itu sudah pergi dari mansion Dwight, ditambah dengan goyangnya perusahaan miliknya karena permainan keluarga Arbeto, sudah dapat dipastikan Alana memilih berpisah dengan putranya. Sandra yang terkejut menutup mulut dengan kedua tangannya. Tidak, mereka tidak boleh bercerai, Dwight. Sky pasti menderita jika hal itu sampai terjadi. Aku mohon, lakukan sesuatu untuk memperbaiki semuanya, pinta Sandra. Kenapa harus aku? Kau saja yang lakukan. Dwight yang pusing dengan nasib perusahaan dan putranya memilih pergi dari tempat tersebut, meninggalkan Sandra yang berteriak memanggil namanya.